Halo teman-teman Airsofter Indonesia, kembali lagi bersama gua Fauzan di channel Noob Airsoft. Jadi ya sesuai dengan judul ya, kali ini gua mau ngasih beberapa tips dan triks dalam mengupgrade unit P788 dari The Cobra. Ya unit ini bisa dibilang unit low end ya, buat teman-teman mungkin di beberapa daerahnya ada yang menjumpai unit ini dengan harga yang cukup murah, bisa mungkin di bawah 50.000 ada, di atas 50.000 ada, pokoknya di bawah 100.000. Ini gue dapat di harga 50.000 doang. Ini unit termasuk unit yang low end, dan untuk main have fun bareng teman-teman, bareng anak Springer, teman-teman Airsofter ini udah seru banget pokoknya. Nggak perlu upgrade, ini udah standarannya udah bagus. Sedikit review aja ya, mungkin buat ke teman-teman semuanya udah ada yang pernah melihat review-review dari video-video YouTube channel yang lain, atau mungkin ada yang sudah punya juga, udah tahu kualitas dari unit ini kayak gimana. Oke, dari bahannya dibandingkan dengan unit-unit sebelumnya yang keluar ya. Sebelum ini kan ada kayak Azuri, ada unit Omega dulu ya, yang modelnya P788 juga, tapi bagian hijaunya ini yang sekarang ini adalah chrome dulu ya. Dulu itu merek Omega atau merek Sima, merek Cina gitu deh pokoknya, itu yang setiap lebaran tuh kita selalu beli, yang 4 kali kokang, 5 kali kokang udah hancur unitnya. Itu masih ingat banget gua. Dan ini udah termasuk bahan yang upgrade dari unit yang sebelumnya, jadi udah termasuk kualitas yang bagus juga menurut gua. Pokoknya ini dari bahan untuk saat ini ya, untuk saat ini termasuk bagus bahannya. Kenapa gue bilang saat ini? Karena gue nggak bakal tahu nanti besok atau lusa atau beberapa bulan ke depan ternyata ada merek baru atau merek-merek yang sudah ada mengeluarkan unit yang kualitas bahan plastiknya lebih bagus dari ini, siapa tahu ya. Jadi gue bilang unit M788 ya, M788 The Cobra untuk saat ini yang untuk saat ini yang terbaik plastiknya, bahan plastiknya gak gampang patah, lumayan tebel juga. Ini bisa mungkin kalau kelihatan ya, kalau perbandingan dari tebel, unit-unit sebelumnya sih tebel juga tuh, cuma kita ngomongnya tentang rapuh apa enggaknya gitu kali ya. Ini unit yang sebelumnya itu tebel sih tebel, cuma ya kalau rapuh tetap aja gampang patah ya kan. Kalau ini tebel tapi plastiknya lumayan cukup bisa menahan kayak getaran atau ini, jadi lentur lah plastiknya lah, jadi nggak gampang patah gitu kan. Gue belum pernah pakai sukir sih, cuma unit ini kemarin dipakai untuk lomba 3 on 3 spring kibi ya. Mungkin di video sebelumnya ada tuh video keseruan spring kibi pakai unit SNI, ada The Cobra M788, ada PDW The Cobra, ada Azuri juga, ada yang pakai Azuri, pokoknya macam-macam deh. Jadi unit ini cukup recommended banget buat misalnya kalian yang low budget tapi pengen sukir, atau pengen sukir tapi unitnya mendadak mati atau mendadak rusak, bisa cari unit P788 The Cobra. Ini recommended banget, nggak perlu upgrade gitu, maksudnya nggak perlu upgrade, udah cukup enak sih. Dia pakai BB sistem gravitasi ya, magazine gravitasi, jadi dimasukin ke atas ini. Dan kalau misalnya mau ngokang, dia harus agak ditundukin ke bawah biar BB-nya masuk. Jadi di sini ada jalur untuk ke chambernya di bawah sini di ujung. Jadi BB harus jalan ke depan dulu. Kalau ngokangnya madep ke atas itu nggak bakal bisa masuk. Kayak pengalaman kemarin gua waktu lomba 3 on 3 itu ngokangnya agak ke atas, jadi kalah kena tembak duluan.
Jadi posisi ngokang harus arah ke bawah biar bibinya masuk ke camber. Oke, itu mungkin sedikit review. Dan untuk tips dan trik upgrade P788, perlu gue bongkar unitnya bisa. Ini udah upgrade sih, cuma upgrade-nya nggak kayak upgrade jauh banget. Upgrade biasa aja. Yang penting kunci upgrade itu kalau buat gue ada beberapa. Pertama itu hop up, terus kedua itu ada kompresi. Jadi nggak perlu macam-macam lah, yang penting kompresi, hop up, sama kalaupun mumpuni atau cukup kuat dari bahan unitnya sendiri, bisa ganti spring atau diganjal spring, tapi jangan terlalu berlebihan. Kayak ganti spring tapi springnya lebih panjang setengah dari spring aslinya. Itu sih kalau ininya unitnya nggak bisa nahan bakalan hancur dalamannya. Atau diganjel sampai tebal sekali ganjalannya, itu juga bisa ngancurin dalaman si unit sendiri kalau misalnya nggak kuat. Ini gue main di kompresi di inner barrel, gue ganti inner barrel, terus sama sedikit ganjel pistonnya, springnya. Udah cukup itu aja. Di sini gue ganti inner barrel pakai aluminium. Ya, ini copotan dari unit B Boot 11 M16A1 punya gue dulu. Ini bukti kalau gue main kompresi. Ini kompresinya udah gue bilang cukup padat banget, walaupun ya FPS-nya nggak terlalu drastis naiknya, ya cukup lah. Yang penting kompresinya itu padat. Nih, bisa didengar ya. Oke. Mudah-mudahan kedengeran ya. Jadi kayak gitu cukup padat juga. Dan innernya udah ganti, hop up, tinggal hop up doang. Ini hop upnya belum bisa sih, gue belum sempat untuk modifnya. FPS standar ini ya, FPS standar itu kisaran sekitar 170 sampai 180 FPS standarnya. Kalau misalnya udah padatin kompresi, paling naiknya antara 10 atau 20 fps, jadi sekitar 200-an kali ya. Ganti inner, ini innernya ukuran berapa ya, 6,01 atau 6,02 deh. FPS udah cukup, inner udah cukup, tinggal hop up doang. Kalau misalnya gue mau main jarak, gue pakein hop up. Hop upnya kalau gue saranin mendingan pakai hop up fix, biar nggak ribet, karena ini kan BB-nya ini kan pakai sistem gravitasi. Jadi kalau misalnya mungkin bakalan pengaruh apa enggak sih, gue nggak tahu. Cuma ada ya, salah satu temen pernah nyaranin gue kalau mau pasang hop up mending jangan yang adjustable, ini pakai yang hop up fix aja. Ya itulah. Oke. Mending gue bongkar aja biar kita bisa sama-sama lihat dalamannya kayak gimana. Oke guys, lanjut lagi nih. Jadi dalamnya kayak gini. Outernya gue ganti pakai aluminium, copotan dari unit Boot 11 M16A1. Jadi ini dua inner barrel ya, jadi gue sambung jadi satu. Jadi kalau di unit unit M16A1 Boot 11 itu kalau nggak salah dapat dua inner barrel deh. Yang satu memang inner barrel untuk yang bagian belakang, yang satu bagian depan. Ini chambernya udah gue modif juga, pakai seal tip biar kompresi lebih padat. Terus ini pistonnya putih, plastiknya cukup tebal. Dan yang lebih upgrade banget dari unit P788 dari dulu sampai hingga sekarang ini bagian batang kokang. Baru kali ini M788 produksi Indonesia pakai batang kokang yang besi atau aluminium apa ini ya, besi lah. Nah, ini baru kali ini, jadi nggak usah takut. Mungkin kalau dulu 4 atau 5 kali kokang itu langsung patah,
seringnya di bagian sini atau di bagian pistonnya, karena memang pistonnya rapuh, plastiknya kurang bagus, kurang tebal, dan bagian batang kokangnya ini juga plastiknya juga plastik sama lah kualitasnya, jadi ya antara itu bakalan hancur lah. Terus di sini kayak yang gue bilang, springnya kalau mau di upgrade lebih baik kalau gue saranin sih mending lu ganjel aja. Kalau ini gue pakai karet gas yang dari tabung gas. Kalau misalnya lu beli gas tuh kan dapat karetnya tuh satu buat cadangan, pakai itu satu udah cukup. Kalau lebih dari itu bebas sih mau dipakai atau enggak, tapi gue saranin mending satu aja, karena ya dari plastiknya ini kan cukup tebel, tapi nggak setebel, nggak lebih tebel dari unit Bison atau Double Eagle ya, M47 ya, itu plastiknya memang plastik tebel banget. Nah kalau unit PDW Bison itu kan sampai-sampai bisa diganti pakai spring bekas AEG, saking kualitasnya ya cukup bagus lah. Kalau ini gue saranin jangan terlalu berlebihan untuk upgrade springnya, boleh diganti springnya pakai yang agak panjang sedikit tapi jangan berlebihan, karena rawan di bagian dudukan spring guide nya rawan, sama di bagian sernya ini atau di piston bakalan patah. Itu sih saran gua. Dan ini pakai lilin bagian bodinya, full lilin, kanan kiri body semua pakai lilin. Tujuannya apa? Tujuannya biar menahan getaran kalau gua sih, dan membuat si plastiknya sendiri agak lebih tebal. Bukan lebih tebal, agak lebih padat, jadi nggak kopong-kopong amat lah. Nah nih kan, dan menahan getaran. Jadi semakin kopong maka si unit ini kalau ditembakin bakalan berisik banget. Jadi gue pakai lilin secukupnya aja. Untuk kompresi ya, kompresinya itu sebentar. Untuk kompresi di bagian piston, nah di sini ini gue pakai seal tip yang buat pipa itu. Kalau mau masang keran buat masang pipa atau ya air lah, berhubungan dengan air, gue pakein secukupnya aja. Yang penting si pistonnya ini nggak terlalu buang angin ketika si piston ngedorong ke chamber, masih lumayan padat lah. Jadi angin biasanya kan kalau misalnya ditembakkan angin bakalan keluar dari sini, dia keluar lagi ke belakang, yang harusnya masuk ke depan dia keluar lagi ke belakang kalau misalnya nggak padat ya. Tapi kalau misalnya dipadetin dia bakalan full anginnya di sini dan bakal ngedorong keluar ke depan. Tuh, ini cukup padat lah, dari sebelumnya udah lumayan padat. Dan di chambernya ini gua pakein juga seal tip, gua satuin sama inner barrel. Belum ada hop up ya, belum modif hop up, nggak sempat bikin hop up, nanti aja lah. Jadi semua kayaknya serba standar, jadi nggak upgrade-nya nggak terlalu hyper lah, nggak terlalu berlebihan, standar aja. Yang penting kita main aman, jangan sampai kita pas main tahu-tahu unit patah, tahu-tahu unit rusak di tengah permainan, lah itu nggak enak banget men. Jadi untuk sekelas PDW The Cobra ya cukup itu aja. Paling upgrade spring diganjel pakai karet hop up, diganjel pakai karet gas, tabung gas 1 biji. Terus untuk pistonnya bisa diganjel dililit pakai seal tip secukupnya aja. Yang penting dia kalau misalnya didorong kayak gini tas ujungnya ditahan, itu anginnya nggak kebuang dari belakang. Sama di bagian chamber di seal tip juga, kalau misalnya nggak di seal tip angin bakal keluar dari sini. Terus jangan lupa inner barrelnya di upgrade, diganti juga. Boleh pakai inner barrel apa aja, yang penting bisa masuk. Kalau misalnya udah diganti inner barrelnya, bisa disatukan dengan chamber dan di seal tip juga, biar anginnya lebih padat lagi. Oke, jadi itu ya, sekian dari gua tips dan triks dalam mengupgrade unit P788 merek The Cobra. Jadi kesimpulannya, kalau mau upgrade silakan unit P788 The Cobra-nya. Kalau
misalnya mau upgrade jangan terlalu berlebihan lah. Ya cukup main kompresi, main spring ganjalnya nggak jangan terlalu banyak. Terus main di ganti inner barrel, itu aja udah cukup sih. Yang penting sama hop up ya, jangan lupa, karena P788 ini kan bawaannya nggak ada hop up, jadi lu bisa modif hop upnya sendiri dengan hop up, pakai hop up fix atau hop up adjustable terserah, yang penting ada hop upnya. Cukup itu aja, jaraknya pasti dapat, FPS nya naik nggak terlalu signifikan sih, tapi cukup. Dan yang penting akurasi, dah itu aja cukup dah itu. Jangan upgrade berlebihan kayak ganti spring AEG, emangnya PDW Bison bisa ganti pakai spring AEG. MP7 itu plastiknya, kualitas plastiknya emang bagus banget, jadi bisa upgrade yang lebih dari upgrade yang gue sampein tadi. Ya kita intinya have fun lah kalau mau main, jangan berpatokan pada FPS kenceng, akurasi jarak yang jauh banget. Itu intinya have fun aja lah, yang penting akurasi, jos, yang penting jaraknya cukup dan kokangnya enteng gitu aja. Kalau dari gua gitu aja. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian biar tipsnya bisa dilihat, bisa diikuti ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa di like juga videonya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Salam Airsofter Indonesia.